Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo sahabat Bawaslu, Sampurasun, apa kabar? Semoga kita semua dalam keadaan sehat dan juga tetap semangat dalam menjalani aktivitas kita sehari-hari. Senang sekali saya Ahmad Wari kali ini bisa menyapa sahabat Bawaslu sekalian dalam podcast Awasi Yuk edisi kedua di tahun 2023 ini, tentunya podcast milik Bawaslu Provinsi Jawa Barat. Nah, tentunya seperti edisi podcast sebelumnya nih sahabat, kita kali ini sudah kedatangan bintang tamu atau teman diskusi lah ya untuk edisi kali ini. Beliau adalah seorang jurnalis, Kang Mega Nugraha ya. Saya manggilnya apa nih? Mega, Kang aja. Mega, Kang Mega. Nggak apa-apa nih. Nggak apa-apa ya. Supaya lebih akrab ya. Siap. Kang aja lah ya. Kayaknya lebih enak ya, lebih menghormati gitu ya. Nah, tentunya Kang, kali ini kita akan tetap membahas terkait dengan penyelenggaraan pemilu 2024 dan karena Kang Mega adalah seorang jurnalis gitu ya, kita akan mengangkat dari sudut pandang atau point of view-nya seorang jurnalis begitu. Tapi sebelum kita masuk ke sana Kang, mungkin Kang Mega bisa memperkenalkan diri terlebih dahulu, kemudian juga cerita sekarang kesibukannya apa atau ada apa yang sedang dikerjakan begitu Kang. Mangga, silakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat sore sahabat Bawaslu, salam awas. Nama saya Mega Nugraha. Saat ini saya bekerja sebagai koordinator editor video Tribun Jabar. Sebelumnya 9 tahun sebagai jurnalis lapangan, sempat warawiri juga di kantor Bawaslu, dan akhirnya sekarang merasa dapat kebanggaan bisa duduk di sini bersama teman-teman dan teman-teman dari pimpinan juga. Oke. Jadi dulu saat-saat pemilu begitu sempat liputan beberapa kali ke sini. 2019. Dan sekarang hadir di sini sebagai narasumber. Wah, tentu kehormatan. Terima kasih buat teman-teman Bawaslu, terima kasih buat para pimpinan yang beri kesempatan saya. Keren ya Kang ya. Nah, kalau sekarang Kang, berita-berita yang lagi jadi headline nih Kang di ini ya, di Tribun ya. Sorry, tadi sudah berapa lama di dunia jurnalisme? 12 tahun total. Total 12 tahun ya. Dan 2 tahun terakhir sekaligus jadi advokat juga, sudah termasuk advokat. Oh, termasuk advokat juga. Karena pengalaman, karena saya kebanyakan bergelut di jurnalis hukum dan kriminal, jadi itu kebetulan saya sarjana S1 hukum ya. Dan pengalaman juga di lapangan sebagai hukum dan kriminal, akhirnya masuk juga ke sana. Oke, siap. Nah, Kang, saya menyambung sedikit ya tadi. Jadi kan kalau kita berkaca mungkin di tahun 2019, Kang Mega juga sudah mengalami sendiri kan liputan atau pemberitaan terkait dengan pemilu. Kalau berkaca begitu Kang, dan sekarang melihat kondisinya seperti apa, menurut Kang Mega, pandangannya gimana sih Kang terkait dengan pemilu di Indonesia ini Kang? Untuk pemilu 2024 rasa-rasanya belum, mudah-mudahan enggak sih ya, belum semeriah 2019 gitu, karena 2019 itu ya apa ya, iklimnya itu mempolarisasi masyarakat dengan dua pilihan calon itu kan saat itu, sehingga berbagai macam konten ujaran kebencian, disinformasi sampai misinformasi, hampir tiap detik ada. Dan sampai saat ini juga sudah ada, cuman rasa-rasanya nggak seheboh 2019 itu. Mungkin jangan sampai ada lah, jangan sampai kita harapannya begitu ya, jangan sampai ada. Atau mungkin memang belum kerasa kali Kang? Mungkin juga belum. Tapi kalaupun kita tadi kan bicara kalau 2019 itu kita kan kesanter dengan isu politik identitas kan, gitu. Tapi di sisi lain politik identitas juga ternyata mampu merangsang warga negara untuk ikut mencoblos gitu ya. Terbukti dengan partisipasi pemilih di Jabar aja kan sampai 80, secara nasional aja sampai 80% lebih itu kan, tertinggi sepanjang sebelum-sebelumnya. Mungkin saya rasa itu mungkin efek dari politik identitas, tapi bukan berarti kita mengaminkan atau menyetujui politik identitas, tapi di sisi lain ada sisi lain manfaatnya. Tergantung teman-teman dari penegak hukum, penyelenggara pemilu bisa memenetrasi dan menetralkan resiko terbesarnya, sehingga politik identitas itu tidak terlalu beresiko besar lah, kurang lebih seperti itu.
Jadi memang di 2019 cukup terasa panas gitu ya situasinya ya. Termasuk kan mungkin setahun atau beberapa bulan menjelang pemilu kan juga pasti dulu kenceng ya. Iya, kenceng banget. Sekarang agak berbeda mungkin kondisinya Kang. Artinya mungkin karena calonnya juga tidak hanya dua kan, dan jadi artinya polarisasi mungkin tidak belum terlalu kencang. Oke. Tapi kalau ngelihat tren gitu ya, itu ada tren dari berbagai macam, dari berbagai data. Ada data dari AMSI, Asosiasi Media Cyber Indonesia, Masyarakat Telematika Indonesia, bahwa konten-konten hoax itu justru kalau berkaca pada 2019 itu muncul 3 bulan sebelum pencoblosan. 3 bulan sebelum pencoblosan. Februari, Januari, Desember. Sekarang harusnya kalau dihitung Desember gitu. Itu kalau ngelihat polanya pasti 3 bulan sebelum pencoblosan. Tapi kalau ngelihat data dari Masyarakat Telematika Indonesia itu justru 3 minggu sebelum pencoblosan itu makin santer, makin santer banget, makin santer ya. Gitu. Mudah-mudahan ya sekarang juga karena mungkin anggaplah 2019 itu adalah sebagai puncaknya disrupsi informasi gitu. Ketika namanya puncak, mungkin mudah-mudahan sekarang mulai menurun karena masyarakat sudah aware dengan konten-konten manipulasi informasi tersebut gitu ya. Semoga juga masyarakat tentunya sudah belajar begitu dari kejadian atau situasi di 2019 gitu Kang ya, dan sekarang menjadi masyarakat yang lebih bijak gitu ya. Oke. Kalau kita melihat juga Kang, saya menyambung ke pertanyaan berikutnya. Saya penasaran. Tadi kan ya terkait dengan pemberitaan misinformasi dan konten-konten hoax begitu ya, 2019 kita rasa sangat banyak. Saya saat itu kebetulan pemilu tidak di Indonesia Kang, 2019. Saya pemilu mengalami di luar negeri, dan situasi meskipun saya di luar jauh dari Indonesia tapi situasi panasnya tetap kerasa dengan konten-konten hoax, ujaran kebencian. Sampai sana ya? Sampai ke sana? Sampai tetap. Karena kan tetap kita connect ke media sosial di Indonesia dan juga lewat WhatsApp dan segala macam. Membaca situasi sekarang, kira-kira di 2024 bakalan seperti apa gitu, dari kondisi yang sudah ada sekarang, arahnya tuh bakal seperti apa, dan arahnya gimana nih? Ya arah kira-kira arah apa nih? arah koalisi apa? Arah kira-kira akan terjadi seperti itu lagi atau tidak, membaca dari situasi yang sudah ada sekarang. Dan juga mungkin bisa dijelaskan kalau peran dari jurnalis itu sendiri seperti apa Kang, challenge-nya, kemudian perannya untuk paling tidak meminimalisir konten-konten hoax yang ada di media. Yang pertama soal arah 2024 itu rasa-rasanya kalau 2019 itu kan karena apa ya, setiap konten yang beredar itu yang saya tangkap itu ditindaklanjuti telat, atau paling bukan telat apa ya, nggak cepat, nggak cepat, dan nggak semua pihak instansi negara gitu langsung keroyokan memadamkan ini. Dalam konten hoax itu ada istilah namanya debunking. Debunking itu apa ya, istilahnya seperti pemadam kebakaran. Ketika ada konten hoax, maka pihak yang terkait langsung mengklarifikasi, menetralkan. Misalkan ada konten hoax A itu adalah misalkan bohong. Nah, ada pihak yang menyasar pihak tersebut, nah itu pihak tersebut bisa langsung memadamkan, bisa dilaporkan juga gitu. Nah sekarang Polri udah jelas dari awal sudah gencar banget lah gitu ya untuk deklarasi anti hoax dan sebagainya. Dan saya lihat juga Bawaslu juga sekarang semakin intens untuk menangkal hal tersebut. KPU juga kan terakhir Bawaslu kerjasama dengan Meta kan soal memunculkan fitur-fitur pelaporan pelanggaran pemilu di Facebook. Dari Bawaslu Republik Indonesia. Itu patut diapresiasi. Terus kemudian ada juga dengan TikTok yang perlu diapresiasi itu yang kerjasama dengan Facebook, karena saat ini tuh pengguna media sosial tuh ada banyak di Facebook, dan konten-konten penyebaran hoax pun berkaca pada 2019 itu berkaca banyak di Facebook, kedua Facebook, kedua WhatsApp gitu. Karena tipikal pengguna, artinya beda sosial medianya, tipikal penggunanya biasanya juga beda ya. Dan di Facebook mungkin cukup tinggi kali, tinggi banget untuk hoax banget. Itu
dari data yang sempat saya rangkum itu sampai 845 konten tiga bulan sebelum pemilu. Itu data dari Kemenkominfo yang ngerilis di 2019. 3 bulan sebelum pencoblosan itu 845 konten hoax di Facebook doang. Dan yang terdata juga itu. Iya, dan yang terdata ya. Yang terdata. Pasti yang tidak terdata juga banyak. Kan ada media sosial lain, Twitter, WhatsApp tadi itu kan. Dan untuk bagaimana sekarang peran jurnalis untuk menangkal itu sekarang juga apa ya? Jadi jurnalisme era algoritma itu sekarang apa? Perubahannya besar sekali. Jika dulu sebelum era algoritma Google kita bisa sabar dan nulis berita, sekarang dituntut kecepatan. Tapi kecepatan juga kadang-kadang berujung dengan petaka kan. Betul sekali. Gitu sehingga saat ini jurnalisme Indonesia saat itu apa lebih dituntut untuk teliti, untuk teliti. Tidak buru-buru begitu. Sekalipun apa ya pekerjaan itu menuntut untuk bisa cepat ya. Gitu. Tapi ada teknik-teknik itu tadi, teknik debunking. Banyak sekarang situs-situs debunking kayak cekfakta.com, betul sudah cek fakta di Kemenkominfo. Bahkan setiap situs berita sekarang punya fitur cek faktanya sendiri gitu. Siap, Kang, lanjut ya. Jadi sebagai jurnalis yang sudah terlibat di proses pemilu sebelumnya, Kang Mega kan tentu sudah juga melihat bagaimana kinerja penyelenggara pemilu ya di Indonesia. Dan kalau boleh kita minta saran atau kritik dari yang Kang Mega alami sejauh ini, khususnya untuk Bawaslu Jawa Barat, itu pandangan Kang Mega itu seperti apa? Harus lebih aktif ketika ada konten-konten yang apa namanya yang bersifat konten hoax, disinformasi itu harus jadi debunking sendiri lah gitu. Harus punya strategi untuk debunking sendiri. Soalnya 2000 ini kita berkaca lagi ke 2019 ya sebagai pengalaman ya. 2019 itu kan hoaxnya tidak hanya menyasar kontestan pileg dan capres-capres saja gitu. Bahkan penyelenggara pemilu juga jadi korban sasaran hoax, sasaran juga gitu. Mulai dari isu hoax soal DPT, soal surat suara dicoblos lebih dulu, suara dibuang, banyak banget lah gitu. Nah karena ini juga tidak menutup kemungkinan menyasar teman-teman penyelenggara, maka teman-teman penyelenggara juga harus punya debunking sendiri. Misalkan nih ada kasus hoax di Bandung tentang apa gitu ya, dan itu berkaitan dengan penyelenggara pemilu, Balikpapan, Wascam, PPK dan lain sebagainya. Itu tetap Bawaslu harus memberi menerangkan sejelas-jelasnya, jangan sampai itu jadi liar, gitu. Jangan sampai kalah cepat gitu loh Bang. Iya. Baik itu debunkingnya bisa memadamkannya bisa dalam bentuk misalkan video diposting di Instagram untuk menerangkan fakta sebenarnya, bisa melalui rilis dan lain sebagainya. Jadi ada peran juga dari Bawaslu sendiri untuk paling tidak jika ada sesuatu yang sudah dilihat ini salah nih atau ini fakta tidak begini. Ada peran Bawaslu kan yang punya media sosial juga kan, bisa melakukan atau membuat postingan yang memang menangkal apa yang sudah menyebar sebelumnya gitu kan ya. Kalau pengalaman sebelumnya kan kita dulu yang nanya dulu ini ke Bawaslu-nya, Pak ini ada ini. Yang mana ya? Gitu. Yang mana ya? Maka sekarang karena kan Bawaslu punya struktur sampai ke bawah juga kan. Betul. Jadi itu setidaknya Bawaslu punya kekuatan untuk menangkal gitu. Jadi bisa fast respon gitu. Oke. Lumayan seru juga diskusi kita dan waktu terus berjalan Kang, tapi saya pengen agak sedikit menarik lagi tadi dari peran jurnalis kan, karena memang pertama dituntut untuk cepat, tapi di satu sisi akurasi juga harus dipertimbangkan kan. Nah bisa dipertegas sekali lagi Kang untuk jurnalisme agar tidak hanya mengejar kecepatan saja ataupun rating saja, ditegaskan sekali lagi peran jurnalis dan juga mungkin kita sebagai masyarakat bijaknya seperti apa Kang? Kan kita juga pemilih, kemudian juga mengkonsumsi media-media itu agar kita tidak cepat percaya sama konten yang di-share sama media itu seperti apa baiknya dari kedua belah pihak. Untuk media ya ini kritik buat saya juga, buat kami juga mungkin gitu. Jangan sampai ketika ada konten viral dengan narasi yang tidak sebenarnya, kita jangan cepat-cepat untuk buru-buru untuk ngejar traffic, jangan buru-buru ngejar Google Analytics demi cuan gitu loh. Karena ketika bicara apalagi ini pemilu demi keutuhan bangsa gitu loh, dengan segala jargon-jargon kebangsaannya, ya jangan hanya mengejar Google Analytics hanya dengan jangan mengorbankan
analitik dengan mengorbankan ketahanan dan keutuhan bangsa sendiri. Itu jatuh harganya mahal banget lah gitu. Karena tidak bisa dibohongi juga, itu ada juga kan yang begitu. Ada juga, ada banget. Makanya saya di Tribun Jabar kan satu bagian dengan tribunnews.com dan Kompas Gramedia. Kami tiap jelang pemilu ini kami diberi SOP lah soal tentang menindaklanjuti berbagai macam konten hoax terkait kepemiluan gitu Pak. Sehingga ya ini juga warning juga buat kami supaya jangan sampai bablas ngejar-ngejar target analitik harus sekian tapi mengorbankan kepentingan yang lebih banyak gitu kan. Aduh gak enak. Perhatikan ya para jurnalis. Lanjut buat masyarakat gimana kan kira-kira untuk menjadi masyarakat yang lebih bijak dalam mengkonsumsi informasi. Nah jadi begini, jadi dalam ini modus lah, ngelihat modus penyebar hoax itu paling tidak dilihat dari dua hal. Pertama, konten hoax itu dia tidak menyerang rasionalitas gitu, tapi menyerang emosional, gitu, menyerang emosional. Misalkan ada konten hoax tentang keyakinan agama calon tertentu, gitu. Tapi karena terus kemudian konten tersebut bertolak belakang dengan fakta yang sebenarnya. Nah, karena kita punya emosional yang tinggi, kita mempercayailah konten tersebut. Misalkan itu namanya disinformasi, ada istilahnya disinformasi. Disinformasi itu kita punya konten, mendapatkan konten dalam WhatsApp gitu ya. Kontennya salah, tapi kita nggak tahu itu salah, menyebarkan. Nah itu banyak modusnya kayak gitu. Betul. Itu namanya disinformasi. Ada malinformasi. Malinformasi itu kita kontennya salah, tapi kita juga tahu gitu kontennya salah, disebarin. Itu berarti punya motif politik dan lain sebagainya. Padahal kita tahu itu salah. Itu salah. Nah untuk yang disinformasi, ketika ada konten-konten yang mencurigakan gitu ya, stop, jangan dulu, lihat dulu. Jadi konten hoax itu punya punya ciri khas tertentu. Pertama, konten hoax itu selalu berulang. Selalu berulang. Misalkan nih foto Jokowi 2015 tentang sedang bersama siapa gitu ya. Nah, beredar lagi. Ada lagi dengan narasi yang berbeda. Pasti selalu gitu. Dan kedua, hoax itu dia menunggu momentum. Itu kalau yang pertama itu namanya hoax content evergreen, mereproduksi lagi konten yang lama dengan narasi yang berbeda, dengan tentunya dengan tone yang negatif. Terus konten hoax juga dia menunggu momentum. Momentumnya salah satunya pemilu itu sendiri gitu. Nah sehingga itu bisa dilihat gitu. Terus ketiga ciri-ciri konten yang mencurigakan itu penggunaan kalimatnya nih, penggunaan judul. Penggunaan judul itu selalu acak-acakan. Kalau media-media mainstream pasti dia menggunakan kaidah-kaidah bahasa Indonesia yang baik dan benar. Kalau konten hoax pasti acak-acakan, amburadul, cenderung bombastis, judulnya. Gitu. Itu untuk mengenalinya. Kalau masyarakat mengenali konten yang judulnya itu amburadul, yang barbar, yang sadis, itu langsung harus sadar itu mencurigakan. Gitu. Kalaupun boleh dibuka linknya, misalkan linknya ada, lihat dulu informasi situsnya. Kalau nggak ada, itu pasti juga mencurigakan. Gitu. Bagaimana dengan video? Kalau video itu kadang-kadang konten video di YouTube misalkan ya, judulnya bombastis, thumbnailnya bombastis, tapi kadang-kadang isinya tuh nggak nyambung. Gitu. Makanya itu sering ditemui. Makanya pasti untuk mengenali konten itu lihatlah judulnya. Kalau judulnya mencurigakan, agak mustahil, pasti itu harus mencurigakan, pasti itu ada sesuatunya. Gitu. Siap. Jadi penting juga sahabat Bawaslu sekalian, teman-teman, kita sebagai orang yang atau masyarakat yang mengkonsumsi media, kita juga perlu punya kecerdasan secara emosional ya. Karena tadi tidak menyerang rasionalitas tapi emosionalnya. Begitu. Dan penting juga untuk kita punya paham ya, melek media supaya kita tahu bisa memilah mana yang memang bisa di-share, mana yang memang informasi belum jelas dan kita harus tahan dulu. Gitu. Jadi pada intinya kita sebagai masyarakat juga harus punya kecerdasan atau literasi dalam bermedia. Begitu kurang lebih kan ya. Dan ini juga berdampak hukum. Kalau misalkan tadi kita nyebar konten yang salah tapi kita nggak tahu, ternyata tergantung nyebar, bisa kena pidana juga, kena ITE gitu. Jangan sampai gara-gara jari nge-share
kita nggak tahu itu konten yang salah, kena deh. Iya. Gitu. Kalau dulu kan mulutmu harimau, sekarang Iya, jempolmu jarimu. Ancaman itu bahaya. Iya. Saya sering ketika liputan di lapangan kan, saya sering di Polda gitu liputan. Itu sering menemukan yang kayak gitu. Sering banget. Dan tersangka-tersangkanya kalau udah diberi fakta oleh polisi, lu tuh salah, gini, nangis Pak. Gitu. Ujung-ujungnya nangis ya. Nangis Pak. Nyesel pasti itu. Iya. Nyesel banget. Jangan sampai menyebarkan konten yang salah, terus lu kena ciduk. Betul. Sekali lagi ya teman-teman, sahabat Bawaslu, itu tadi pentingnya juga kita punya kecerdasan dan kematangan dalam bermedia gitu ya, agar tidak terjadi hal yang diinginkan sampai nanti ada hukumannya juga, ada undang-undangnya juga bisa dipidana. Baik, Kang Mega, kurang lebih kita bincang-bincangnya seperti itu. Terima kasih sekali lagi atas waktunya sudah menyempatkan mampir di podcast Awasi Yuk. Terima kasih juga untuk sahabat Bawaslu yang sudah menonton podcast ini, dan kita berjumpa lagi di podcast edisi selanjutnya. Bersama rakyat awasi pemilu, bersama Bawaslu tegakkan keadilan pemilu. Terima kasih, saya Ahmad Wali, sampai jumpa.